Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, si anak pembantu di Amerika, oke? Jadi seperti yang teman-teman lihat ya, suasana hari ini benar-benar sejuk banget ya. Ini udah mau masuk musim-musim dingin ya di Amerika ya. Jadi ini adalah musim yang paling saya suka ya. Awal-awal, tapi jangan Desember. Kalau Desember udah terlalu dingin, saya nggak tahan. Jadi enak banget, adem gitu ya. Padahal ini udah mau jam 11 teman-teman. Tapi lihat, adem banget saya sampai ini ya, pakai jaket ya. Oke, jadi hari ini saya mau bercerita ke teman-teman ya. Oh ya, sambil ditemenin ya. Eh, eh, Apalagi namanya nih, coklat anget. Oke. Oke, jadi saya mau bercerita teman-teman ya. Mudah-mudahan ini jangan diambil sebagai mungkin kalau dibilangnya itu acara pamer ya atau show off ya. Karena enggak. Jadi karena memang enggak, tujuannya enggak ke sana maksud saya. Karena percayalah kalau saya mau pamer-pamer teman-teman dari dulu-dulu ya, waktu aku masih di Indonesia ya, kerja di luar negeri dengan gaji dolar ya. Tetapi teman-teman tahu di subscriber saya ini pasti ada tetangga, dan saya tinggal di tempat itu tuh udah dari puluhan tahun, dari saya kecil sampai sekarang pasti tetap tinggal di tempat yang sama. Jadi pasti kalau saya bilangnya show off atau pamer, pasti adalah tetangga saya yang komen bilang bener Erna orangnya sombong atau seperti apa, pasti mereka pada komen lah di YouTube saya seperti itu. Jadi memang ya, untuk teman-teman yang tidak tahu, memang tujuan saya buka vlog itu ya, kalau teman-teman dilihat ada orang-orang yang sudah menikah dengan bule atau YouTuber yang karena mereka buat karena bersuamikan bule, itu udah banyak ya, udah banyak banget. Jadi saya pengen itu buat suatu cerita yang saya harapkan teman-teman jadi lebih termotivasi ya, apalagi kalau adik-adik kecil gitu ya, bahwa karena saya percaya ya, keadaan teman-teman sekarang itu bukanlah akhir, itu hanya beginning. Teman-teman bisa merubah keadaan apapun ya yang Anda alami sekarang, selama betul-betul teman harus rubah cara pola berpikir teman-teman ya. Jadi memang pola berpikirnya untuk lebih maju, itulah saya mau share ke teman-teman. Karena mungkin ada yang belum tahu ya, saya dulu itu hidupnya susah banget, susah sekali ya. Udah pernah merasakan yang namanya makan harus cari sayur ya, di empang ya, sampai nggak takut digigit ular ya, digigit biawak ya pada saat itu ya. Makan pun nggak ada kalau memang harus benar-benar nyari. Jadi seperti itu. Dan akhirnya bapak saya meninggal kan ya, dan saya hidup dengan ibu saya saja. Jadi saya anak satu-satunya kan ya, dan ibu saya hanya seorang pembantu pada saat itu. Jadi bisa diiniin lah ya, ibu saya cuma mampu membiayain saya sampai SMA. Tapi puji syukur ya, karena memang mungkin pola kerja saya dilihat sama bos saya pada saat itu mungkin berbeda. Karena kalau nggak berbeda, jadi jangan ini ya, waktu saya bekerja dengan perusahaan asing teman-teman ya, jadi mungkin teman-teman, oh mungkin enak ini jadi simpanan bule ya. Enggak, jadi begini, orang yang manggil saya bekerja ke luar negeri adalah orang yang tidak tahu saya. Dalam arti beliau adalah bos di Jakarta ya. Dia nggak pernah ke Bontang ya, ke Kaltim itu nggak pernah. Pernah utungan 1-2 cuma sehari. Karena dia bos, nggak mungkin lah saya mau communicate sama dia. Jadi dia operation manager, jadi communicate-nya sama project manager seperti itu. Dan aku pada saat itu kerja sama project manager ya. Sudah saya ceritakan lah ya. Jadi benar-benar kualitas. Jadi itu penting teman-teman ya. Teman-teman harus bekerja keras, tunjukkan kualitas kerja kalian seperti apa kalau benar-benar mau dihargain sama atasan. Jadi seperti itulah. Seperti itulah mungkin pola saya, dan saya percaya itulah yang selalu membawa keberuntungan. 3 pilar yang saya pernah ceritakan ya. Tidak usah kembali lagi ke cerita yang itu karena sudah saya ceritakan sebelumnya kan ya. Oke. Jadi saya itu teman-teman, waktu ini nyata ya, waktu di Indonesia saya itu udah bergaji dolar ya. Jadi saya kerja di luar negeri ya, jadi saya mengalami beberapa perubahan status dalam pekerjaan saya ya. Dan akhirnya saya berpikir seperti ini, bagaimana ya saya mau berinvestasi gitu. Jadi hal apa yang saya harus lakukan sehingga suatu hari investasi saya itu berhasil dan tanpa harus berurusan dengan banyak orang ya. Jadi itu yang mau yang saya minati pada saat itu gitu ya. Karena waktu itu memang saya fokusnya bekerja di luar negeri gitu ya. Dan akhirnya nggak pikir panjang, karena memang gaji saya dolar ya, pada saat itu US dollar teman-teman. Jadi saya langsung seperti ini, saya cuma
Padahal waktu itu saya nggak ada sekolah ya kalau dipikir-pikir ya, tapi saya udah berpikiran pengen mau banget mau berinvestasi. Dan saya teman-teman ya, sampai dibilangin sama ini ya tetangga-tetangga, Erna kerja di luar negeri tapi tidak ada apa-apanya. Ada juga yang bilang rumahnya Erna ini isinya tidak sesuai dengan rumahnya, karena memang tidak ada yang saya buat secara berlebihan. Nggak usah lah rumah yang mewah-mewah. Tetangga yang kita tinggalnya di gang, mereka pada rame-rame pengen punya mobil, saya nggak punya mobil di Indonesia. Memang seperti itu. Motor pun saya itu motor peninggalan dari bapak saya ya, dari almarhum gitu ya. Jadi itu saya rusak, saya beli lagi, itu saya rusak, beli lagi gitu. Tapi kayaknya saya ada beberapa kali ganti ya, karena memang kan usia dari kendaraan nggak bisa kita pakai terus kan. Jadi seperti itu keadaannya. Jadi pada saat itu pikiran saya simple. Ini kira-kira apa yang akan saya lakukan? Apakah saya mau beli rumah dan terus saya mau kontrakkan? Memang pada saat itu saya beli rumah satu ya teman-teman. Tapi ada ceritanya kenapa saya mau beli rumah itu satu. Oke, saya minum dulu ya. Mudah-mudahan nggak panas. Oh, enak banget. Seger, oke. Oke, jadi akhirnya saya memutuskan seperti ini. Saya mau melakukan investasi, tapi saya mau liquid ya. Teman-teman mungkin nggak tahu apa liquid ya. Liquid itu kalau menurut aku itu sesuatu yang paling karena saya berpikir gitu ya, money is the king ya, jadi uang adalah raja ya. Jadi saya mau yang liquid, yang betul-betul bisa, kalau uang itu saya mau sekarang gitu loh. Nah kalau berpikiran saya kan, kalau saya mau investasi beli rumah gitu ya pada saat itu, saya akan butuh waktu untuk ngejual rumah itu kalau saya mau butuh uang sekarang, ya enggak. Dan saya pun akhirnya cross ya, nggak mau beli rumah, walaupun investasi rumah itu kata orang cenderung naik ya, tapi ada benarnya ada enggak, karena menurut aku mau berinvestasi rumah tergantung juga lokasi rumah yang kamu mau beli itu di mana gitu loh. Kadang-kadang kalau rumah terlalu mahal pasti ya logik ya, jualnya pun akan lebih susah. Jadi seperti itu pada saat itu pemikiran aku. Pokoknya rumah udah saya cross ya, jadi saya nggak mau berinvestasi dan punya rumah banyak, apalagi kalau sampai bangun rumah yang sangat mewah dan megah untuk saya saja. Itu bukan investasi lagi ya menurut saya. Oke, jadi akhirnya saya berpikir untuk gaji saya itu teman-teman, saya tidak convert ke rupiah langsung semua ya. Oh sebentar, saya mau ambil dulu, lupa ada dokumen yang saya mau ambil. Saya baru dapat ya, ini adalah dari pernyataan dari bank ya teman-teman. Nanti saya lihatkan, saya zoom. Jadi ini yang saya mau tadi tunjukkan ke teman-teman. Oke, jadi saya ini ya kembali ke ceritanya lagi ya. Jadi waktu gaji saya itu dolar, jadi pola berpikir saya seperti ini. Ketika saya lihat, kenapa saya bandingkan ya, kenapa rate-nya pertukaran dolar itu, dolar Amerika itu cenderung naik. Jadi kalau contohnya ya, teman-teman punya 100.000 ya US dollar ya. Waktu zaman dulu itu mungkin nilainya ya, bukan zaman dulu, mungkin sekitar 2004 atau 2005-an saya kalau nggak salah itu sekitar 10 ribuan kalau nggak salah ya, 10 ribu atau 9 ribu per dolar. Jadi teman-teman bandingkan aja ya, pada saat itu dolar cuma nilainya itu mungkin 1 miliar untuk 100 ribunya ya. Sekarang teman-teman dengan mudah bisa dapat 1,4 plus ya, atau 1,5 miliar. Jadi pergerakannya memang tinggi. Akhirnya apa? Jadi sekitar 50% ya. Apalagi kalau teman-teman pinter ya, pas nukarnya pas dolarnya lagi tinggi-tingginya ya. Jadi seperti itu. Nah itulah kenapa saya berinvestasi mata uang asing, yaitu dolar pada saat itu. Jadi aku benar-benar nyimpan duit gaji ya, dan gaji kalau saya mau cairkan ke rupiah itu benar-benar saya hitung ya, dalam arti benar-benar saya ada schedule-nya, nggak bisa tiap bulan lancar nuker duit gitu, enggak. Jadi saya pas naik saya tukar banyak-banyak, saya stok ya duit rupiah saya, dan itu duit rupiah cuma untuk yang minim aja, dalam arti itu betul-betul kebutuhan saya dan mama saya. Jadi pada saat itu seperti itulah ininya ya, investasi yang saya jalani ya. Ada juga alasan lain kenapa saya berinvestasi dolar ya, karena memang waktu itu salah satu impian saya itu teman-teman, saya pengen melanjutkan kuliah ya, karena kan
memang yang saya tadi bilang kan, keadaan tidak memungkinkan saya untuk bersekolah. Betul, saya punya mimpi suatu hari semoga saya bisa melanjutkan pendidikan ya. Nggak tahu, saya ada cerita sendiri lah kenapa saya mau banget gitu loh, pengen banget punya anger untuk melanjutkan pendidikan. Nanti saya ceritakan ya. Jadi ini saya ada nanti tunjukkan ya di akhir video. Ini adalah tadi yang saya bilang ada reference konfirmasi dari bank ya, mengatakan bahwa memang saya mempunyai tabungan dolar pada saat itu. Jadi pernah saya masukkan deposito dan punya account juga dolar di Indonesia, dan yang saya bilang memang tujuannya untuk berinvestasi. Dan saya teman-teman tidak mau ya deposito rupiah, karena apa? Pengaruh inflasi. Jadi nilai uang rupiah kita itu cenderung semakin turun ya, semakin lama gitu. Jadi itu mengapa saya tidak punya tumpukan duit rupiah ya. Jadi lebih saya berinvestasi di dolar. Jadi seperti itu ya kondisinya. Nah, jadi yang pertama memang saya investasikan itu di dolar. Nah, karena sekarang kondisinya saya di Amerika kan teman-teman. Jadi caranya tetap sama. Kalau saya di Amerika, saya mempunyai simpanan dolar, itu tidak akan menguntungkan buat saya. Kenapa? Karena sekali lagi inflasi juga saya harus masukkan dalam pertimbangan. Yang mana nilai dolar ya, kalau teman-teman tinggal di Amerika itu pasti akan nilainya semakin lama itu semakin turun gitu. Jadi contohnya mungkin kalau kita beli permen dulu ya, kalau bisa 50 perak ya pada zaman dulu, mungkin sekarang permen 50 perak nggak bisa beli gitu. Nggak ada yang permen harga 50 perak. Jadi seperti itulah logika saya gitu. Jadi saya putar otak nih ya, kira-kira apa lagi yang saya mau investasikan. Mungkin teman-teman bilang, kenapa nggak beli rumah banyak-banyak gitu ya, kenapa nggak beli tanah banyak-banyak. Di sini teman-teman, memang ya kalau menurut aku investasi rumah asik juga, tapi susah juga, karena ini ya lumayan loh teman-teman uang sewa itu ya di kalau kita punya rumah ya. Tetapi saya tidak, sekali lagi kembali lagi ke definisi awal, saya tidak suka berurusan sama orang atau yang orang rental tempat gitulah. Kadang-kadang ada juga, jangankan ini ya di Amerika, di Indonesia, di Amerika kadang-kadang ada orang sampai nggak bayar sewa rumah loh, nggak bisa gitu loh, nggak mampu gitu. Jadi akhirnya waktu saya sekolah ya teman-teman, di sekolah itu ada, saya dulu ngambil finance class ya. Profesor saya ini cantik banget, cantik kayak bidadari lah. Jadi di kelas itu ada sekitar 400-an mahasiswa lah waktu itu. Jadi memang itu kelas yang harus diambil ya. Nah, tiap pagi itu guru itu ya, tiap pagi di kelas dia ngomong, hari ini kira-kira investasi apa ya, kita beli stok apa ya. Gue sampai bilang, ini bosen banget ini orang ini. Itu terus, ternyata memang ada tujuan di balik itu. Ternyata dia mau mengajak pelajar-pelajar ya, maksudnya kita-kita ini ya, untuk berinvestasi di saham ya. Jadi waktu itu saya jadi baru sadar sekarang mungkin kenapa profesor saya setiap hari nanya seperti itu. Memang dia berinvestasi udah pasti lah, karena dia cerita di kelas. Cuma pada waktu itu masuk kuping kiri keluar kuping kanan, aduh ini kok ini terus pagi-pagi 5 menit ini yang dibicarakan, kira-kira beli apa hari ini, kira-kira beli apa hari ini. Nah, akhirnya saya menikah sama suami saya ya. Jadi suami saya itu lebih awal dia berinvestasi, tapi saya tidak tertarik lah pada saat itu. Tetapi kok makin lama kok ada ya rasa gejolak pengen. Karena aku kan lulus baru 2018 teman ya, 2018 akhir ya. Kalaupun saya jadi saya tahu lah saya ada duit berapa ini kira-kira ya. Nah, tapi memang saya lihat suami saya sudah berinvestasi. Saya gatel sama suami saya, dalam arti gini. Saya itu ngomong sama suami saya, beli ini dong, stok ini dong. Kira-kira stok, tahu-taunya harga sahamnya itu dulu yang sekian, sekarang harganya udah berjubil-jubil. Jadi kayaknya gemes gitu sama suami saya ya. Jadi akhirnya awal tahun ini ya, 2020 ya. Jadi saya memutuskan untuk berinvestasi di stok atau saham. Jadi aku benar-benar menikmati teman-teman ya. Benar-benar ini belajar ya. Jadi aku suka banget prosesnya. Betul-betul I enjoy the journey ya. Jadi saya belajar sendiri ya, belajar dari suami, dan memang ada teman-teman. Jadi stok itu teman-teman harus belajar. Jadi itu usahamu. Jadi anggap aja itu investasi kamu. Yang paling enak, nggak perlu berurusan sama orang lain. Jadi kamu harus belajar aja. Itu key-nya. Jadi aku betul-betul timing yang aku manfaatin itu untuk belajar gitu loh. Dan juga memang ada triknya teman-teman. Jadi contohnya ya, untuk sekarang ini ya,
kita ada bayar financial advisor. Jadi dia ada satu tim ya yang untuk betul-betul fokus di saham. Jadi dia tiap hari ngirimkan kita artikel. Jadi kita harus baca ya. Semuanya seumpamanya dia menceritakan oke, saham ini beli ya. Dia bilang ada juga dibilang jangan beli saham ini atau saham ini turun tolong jual, dan aku harus pelajarin itu dalam arti kulihatlah ini gimana sih ceritanya, walaupun kadang-kadang susah ya, apalagi saham itu kita nggak bisa orang prediksi seperti apa, tapi saya tahu nilai saham itu akan naik kalau benar-benar kamu berinvestasi di perusahaan yang tepat, itu key-nya. Dan aku dapat ini ya list, jadi kemarin aku tuh beli, jadi kita harus member ya sama financial advisor itu ya. Jadi kita bayar membership, baru itu kalau kita mau bayar IPO atau perusahaan-perusahaan yang baru ya, yang kita sebelumnya nggak tahu, tetapi ada orang ya yang benar-benar ilmunya di situ, sekolahnya di situ, dia akan pelajari perusahaan itu, dia akan buat list, kita tinggal beli list itu. Jadi itu kemarin aku sempat, kalau nggak salah aku beli sekitar 20 juta itu listnya, sekitar 40 perusahaan gitu. Jadi kulihat perusahaan itu ya, apakah aku mau gambling atau main judi gitu teman-teman ya, dalam arti oke, kita ngambil aja risk atau ngambil aja, aku nggak tahu ya bahasa Indonesianya apa gitu ya. Jadi saya mau ngambil risk aja, jadi dari list kira-kira yang returnnya tinggi aku investasikan di situ. Tapi memang cara aku berinvestasi itu sedikit unik, dalam arti gini, saya tidak mau menumpuk duit saya itu di satu perusahaan tertentu yang betul-betul kira-kira yang raba-raba saya tahu akan berpotensi ya. Saya akan diverse. Memang diverse itu udah dikasih tahu lah sama advisor. Jangan fokus ke satu perusahaan, tapi diverse. Jadi saya ada investasi saham ya teman-teman di e-commerce. Nah, seperti Amazon. Kalau teman-teman Google ya, Amazon itu satu sahamnya itu sekitar 45 juta. Bayangkan satu saham. Teman-teman kalikan aja berapa saham yang dia punya beredar di pasaran. Itu sampai orang yang punya itu jadi orang terkaya di dunia, bayangkan. Tapi memang bisnisnya itu saya suka karena saya juga member di bisnis dia. Dalam arti kalau saya beli barang online itu saya beli lewat Amazon gitu loh. Dan mau jadi member Amazon itu juga kamu harus bayar. Jadi memang aku suka tipe bisnisnya. Jadi seperti itu. Jadi saya ada di hospital ya. Jadi rumah sakit atau kesehatan ya. Jadi saya berinvestasi di kesehatan, berinvestasi itu di Facebook ya, seperti sosial media ya. Jadi bukan Facebook aja, ada sosial media lainnya ya. Jadi saya berinvestasi di gaming. Nah, gaming kan lagi rame-ramenya ini. Coba teman-teman lihat berapa anak-anak yang nongkrong di warnet cuma pengen main gaming. Jadi aku berinvestasi di gaming. Jadi beberapa banyak deh. Jadi seperti Tesla, teknologi ya, mobil, saya juga berinvestasi di Tesla. Dan saya ini jadi mungkin teman-teman jadi seperti apa yang hasilnya. Jadi begini ya teman-teman, aku baru mulai menekuni itu awal-awal tahun ya, mungkin waktu stock market crash ya, kalau nggak salah itu March atau April gitu ya. Saya langsung beli stok di situ karena saya gregetan sama suami. Jadi teman-teman yang bilang ya, Erna ternyata dipecah belah ya sama suaminya. Enggak, jadi begini, saya kayaknya udah pernah jelaskan deh. Jadi suami saya itu, jadi kayaknya aku udah jelaskan lah keuangan dari keluarga kami. Jadi aku harus jelaskan lagi biar nggak ada kesalahpahaman ya. Jadi waktu aku ketika menikah sama suami saya itu ya, suami saya udah pernah bilang nggak tahu apa yang terjadi dengan dia. Jadi duit dia itu waktu menikah itu kita langsung join account ya, dalam arti suami saya punya account, saya tinggal dimasukkan ke bank account dia. Tetapi saya kan waktu sebelum menikah ada juga account sendiri ya, dan saya punya duit sendiri. Jadi saya tidak berharap dari suami bule teman-teman ya. Jadi perlu dicatat ya, saya perempuan independen yang saya memang bisa berdiri sendiri tanpa harus bantuan dari suami. Itu perlu teman-teman highlight ya. Jadi saya menikah sama suami saya bukan modal dengkul doang ya. Jadi sekolah saya bayar sendiri, kebutuhan kalau sebelum menikah saya topang sendiri ya. Suami saya mensupport waktu itu nggak mungkin lah saya juga berharap sama suami saya, waktu itu kan kami juga masih pacaran ya. Jadi seperti itu. Dan menikah juga pun sekolah benar-benar saya udah janji sama suami saya mau selesaikan sekolah dan saya akan mampu, karena biayanya nggak kecil lah teman-teman waktu itu ya, sekolah waktu international student. Jadi udahlah, nggak usah cerita ke sana ya. Nah, jadi investasi suami saya itu adalah investasi saya. Cuma saya nggak bisa masukkan nama saya di situ karena memang untuk investasi saham itu lebih per orang, jadi bukan join, jadi nggak sama seperti bank account.
Jadi karena suami saya lebih ini ya, lebih banyak pengalamannya ya, duit yang ada di investasi suami saya adalah duit saya juga. Karena apa? Ketika saya bekerja ya, gaji yang saya peroleh itu masuknya ke joint account. Nah, di joint account itu ada, kalau ada suami saya lihat ini ada potensial untuk diinvestasikan, nah suami saya yang investasikan. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya kenapa nih saya buat account sendiri? Jadi seperti yang tadi saya bilang, saya tuh gatel. Kadang-kadang saya kelahi sama suami saya, tolong dong beli Tesla. Udah lama-lama Tesla harganya murah, sekarang Tesla harganya mahal. Jadi gue saya cuma main tunjuk-tunjuk, kan gue bilang beli ini udah rugi kan gini. Jadi akhirnya konflik-konflik itu buat aku gatel. Jadi aku akhirnya karena memang saya masih ada duit ya dari pekerjaan saya yang dulu ya, waktu masih di Indonesia ya, waktu masih Singapura atau negara-negara lain. Jadi saya mau investasikan duit itu. Yang saya bilang, saya nggak mau cuma punya tabungan dolar aja, tapi saya mau berinvestasi. Nah, akhirnya makanya saya buat account sendiri. Jadi seperti itulah teman-teman kondisinya ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa di-clearkan ya. Nah, jadi suami saya punya sendiri, itu adalah uang saya dan suami, dan uang yang investasi yang punya saya jalankan ini adalah duit saya sendiri. Jadi bukan duit suami. Karena suami saya waktu menikah udah bilang, itu duit kamu, it's your money. Jadi tapi duit dia adalah duit saya karena dia ya namanya married ya. Jadi paling tidak saya masih ada sedikit kontrol, teman-teman. Woman is the power. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi benar-benar saya enjoy. Jadi waktu awal-awal teman-teman, waktu itu saya investasi sekitar 150 juta ya. Karena saya kan masih awal-awal mula-mula ya. Di 150 juta itu saya bisa menghasilkan itu 75 juta, sekitar $5.000. Kalau saya jual semua saham saya atau saham-saham yang udah menghasilkan, itu segitu untungan saya dalam nggak nyampe setahun, bayangkan. Gila nggak? Jadi aku benar-benar enjoy. Jadi akhirnya saya tambah. Lagi saya nunggu-nunggu, kan ini lagi mau pemilihan presiden ya di Amerika. Jadi katanya ada diprediksi ya, kalau Mr. Donald masuk, mungkin harganya naik. Ada kalau yang Demokrat masuk, harganya turun, nggak tahu loh. Tapi sekali lagi tidak ada yang bisa memprediksi stock market ya. Pokoknya kita nggak bisa prediksi, yang kita harus usaha ya. Saya cuma belajar tentang ekonomi, nonton berita terupdate seperti apa. Jadi aku memang ada sediakan duit. Kalau ada crash lagi, memang ada prediksi, banyak lah banget yang prediksi karena nanti akan ada crash lagi. Saham itu akan anjlok lagi yang seperti awal tahun kemarin. Jadi saya mau berinvestasi, saya sudah ada list perusahaan-perusahaan yang saya mau beli sahamnya, atau perusahaan yang saya mau tambah stoknya, karena saya percaya perusahaan itu akan lebih berkembang ke depannya. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar waktu, jadi yang saya gunakan tuh benar-benar belajar. Suami saya ngirimin artikel, saya belajar gitu. Benar-benar teman-teman, aku tuh bener enjoy banget ya, nggak tahu kenapa. Kayaknya aku suka kalau sesuatu itu yang untuk belajar, yang dalam arti saya mengembangkan ilmu. Bagaimana? Jadi tujuan saya sama suami itu simple banget. Jadi kita tuh pengen masa tua kita itu benar-benar yang nggak pikir namanya harus makan apa. Jadi kita mau masa tua kita tuh cuma happy ya, dalam arti menikmati masa tua, dan kita nggak mikir nggak bisa ngapa-ngapa karena nggak ada duit. Nggak mau jadi seperti itu. Itulah memang tujuan investasi kita. Dan investasi saya ini yang untuk saham, teman-teman harus mengerti ya, ini investasi. Jadi bukannya yang gamble atau judi. Kalau judi itu seperti teman-teman trading ya. Jadi tiap hari teman-teman jual beli tiap hari, ini enggak. Jadi saya pelajari perusahaan yang saya mau beli ya. Dan saya akan berinvestasi di tempat tersebut sekitar 2-5 tahun, baru saya akan jual stoknya saya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa ambil ya nilai positifnya dari vlog saya hari ini. Intinya teman-teman gak ada yang gak bisa, teman-teman harus belajar. Satu lagi, untuk saham, teman-teman gak usah ngelihat saham-saham yang harganya mahal. Teman-teman bisa ngelihat harga saham yang harga murah kok ya. Tetapi memang key point-nya ya teman-teman, yang paling teman-teman penting, teman-teman harus tahu siapa pimpinan perusahaan itu. Jadi contohnya ya, karena kredibilitas atau nama baik pimpinan itu benar-benar berdampak terhadap saham yang Anda punya ya. Walaupun sebagus apapun keuangannya, tapi pemimpinnya nggak bagus, pasti orang nggak akan beli sahamnya. Apalagi kalau orangnya yang suka bohong ya. Contohnya Pak Bakri ya, itu sahamnya itu katanya aku dengar-dengar harga 50 perak dihargain, bayangkan. Padahal perusahaan besar, orang kaya ya. Jadi seperti itulah ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar ya, yang paling mudah adalah tanpa harus banyak betul-betul menyita waktu ya. Teman-teman belilah saham yang dibilang blue chip. Blue chip itu adalah saham perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia yang cukup lama.
teman-teman harus lihat juga potensi, dalam arti ya, apapun yang terjadi, barang tersebut atau servis atau produk yang dihasilkan dari perusahaan itu tetap digunakan dalam keadaan apa saja ya. Mau itu krismon, mau itu gempa, mau ini apa, itu tetap dibutuhkan. Jadi contohnya ya, rokok. Ya, di Indonesia itu orang miskin pun masih ngerokok. Jadi teman-teman bagus itu investasi di rokok. Kalau saya lihat kemarin tuh seperti gudang garam ya, itu harga rokoknya itu kan selalu naik. Bukan harga rokoknya, harga sahamnya itu cenderung naik. Itu bagus untuk teman-teman investasi. Nggak usah banyak teman-teman beli satu saham dulu, teman-teman cicil, punya uang berapa masukkan ke situ. Percayalah itu nilai investasinya bagus. Atau teman-teman mau di Indofood ya, itu Indofood juga bagus itu. Jadi teman-teman lihat ya, pergerakan sahamnya juga bagus. Terus semiskin apapun atau sekaya apapun teman-teman ya, pasti Indomie tetap ada di dapur itu. Makanya ini ya, jadi pikirannya udah ke sana gitu. Cara menilai sesuatu tuh harus di situ, berinvestasi di saham itu. Jadi begitu ya teman-teman, mudah-mudahan ada yang bisa dipetik ya dari vlog hari ini ya. Yang key pertama itu benar-benar teman itu, perubahan itu adalah bisa terjadi kecuali ya harus ada kemauan dari teman-teman sendiri. Jadi seperti itu, harus mau belajar ya, jangan pernah takut mengambil tantangan yang ada di depan mata ya. Don't be afraid, just do it gitu. Karena kalaupun kita terjatuh, jadi teman-teman tanya mungkin, oh Erna, apakah semua saham menguntungkan? Enggak, saham saya juga gitu, ada beberapa perusahaan ya. Jadi saya ada berinvestasi sekitar 30-an ya, 30-an lebih atau sampai hampir 40 perusahaan punya saya saja ya, belum termasuk punya suami saya ya. Jadi itu pun ada yang turun, yang betul-betul turun, tapi apakah saya mau jual? Enggak, tetap saya mau simpan sesuai dengan planning, dilihat 2-3 tahun ke depannya gimana ya, sambil baca-baca berita. Jadi itulah yang saya lakukan ya. Jadi mudah-mudahan ini vlognya lebih mudah dimengerti ya teman-teman. Mungkin teman-teman nggak tahu apa itu saham, tapi percayalah teman-teman, orang bisa kaya gara-gara saham. Nggak percaya, coba cek Bapak Sandi Uno. Bapak Sandi Uno itu duitnya banyak. Dari mana? Dia juga seperti itu, dia investasi di saham. Dia selain punya perusahaan, dia beli saham-saham dari perusahaan-perusahaan, berinvestasi di perusahaan-perusahaan lain. Jadi seperti itu yang saya baca ya, dan yang saya dengar dari wawancara dengan beliau gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya vlog hari ini. Semoga informasinya sangat membantu untuk teman-teman ya. Jadi investasi yang saya lakukan 2, mata uang asing dan investasi di saham. Oke, sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya ya. Dadah. Oke teman-teman, ini adalah surat pernyataan ya dari bank reference ya. Saya minta waktu itu untuk kebutuhan sekolah sama untuk interview untuk ke US Embassy ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini tanggalnya 2013, 2013 ya, pada saat saya mau datang ke Amerika ya. Jadi bisa dipastikan ketika saya datang ke Amerika, saya sudah punya duit sendiri, bukan dari duit suami saya ya. Jadi ini teman-teman bisa, ini dari kota saya ya, ini nama saya ya. Ini saya sudah berbank di Amerika, di Bank Mandiri itu teman-teman bisa lihat udah lama ya, 2005 ya. Dan ini 2004 kalau nggak salah saya kerja, 2005 baru saya berpikiran untuk berinvestasi di dolar. Jadi sebelum itu duit saya itu cuma masuk itu tinggal dirupiahkan gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membuka tabungan dolar. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, ini duitnya itu di US dollar. Nah kalau teman-teman ini adalah amount ya, tapi saya mau hide, nanti dibilang pamer. Cuma teman-teman bisa lihat ya, digitnya di sini kan ya, titik ini sudah 6 digit ini. Dan berarti saya bisa confirm ya, saya nggak cuma 100 atau 200 dolar yang saya punya di bank tersebut ya. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini asli ditandatanganin sama ini. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat ya.